Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas ruang kolaborasi kelompok 5 praktik kucing CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada kelompok 5 terdiri dari saya, Nuri, dan Reni. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mempraktikkan alur percakapan kucing Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan Tirta: T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. A. Tanggung jawab. Praktek coaching kasus 1. Sebagai coach, Ibu Reni. Sebagai coachee adalah saya sendiri, Nuri. Praktik coaching kasus 1. Latar belakang kegiatan coaching. Ibu Nuri adalah seorang guru. Beliau telah disupervisi oleh pengawas dan mendapatkan teguran dari pengawas. Pengawas menyampaikan hasil supervisi Ibu Nuri kepada kepala sekolah. Beliau merasa tidak tenang dan banyak pikiran atas masalah supervisi tersebut. Tujuan kegiatan coaching, Ibu Nuri ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawat yaitu Ibu Reni, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk hasil supervisi dan teguran dari pengawas. Berikut video percakapan pada kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nuri? Sehat-sehat semua hari ini, Bu? Waalaikumsalam, Bu. Ya, alhamdulillah baik, sehat-sehat semua, Bu. Alhamdulillah Ibu Nuri, saya pun ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu sepertinya kurang bersemangat, tidak seceria seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ada masalah apa ya Bu Nuri? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau ceritakan sama siapa dan kemana. Kira-kira apakah Bu Reni ada waktu? Insya Allah ada waktu Ibu. Bu Nuri jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu waktu saya kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Reni sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini belakangan saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang seperti itu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu Nuri ini? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu Reni. Oh baik Bu Nuri, kira-kira masih adakah yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Oh iya, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahan masalah ini ya Bu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Nuri? Tolong diceritakan. Bu Reni ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh yang itu ya, insya Allah ya ingat saya. Tapi bagaimana bisa Bu Nuri? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Nuri itu mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh itu Bu. Oh tidak serius. Tidak serius seperti apa ya Bu? Itu, Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Nuri dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik?
Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu Nuri? Jadi, sepertinya itu beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Nuri itu terhadap respon dari pengawas kita kemarin? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu Reni. Oh, jadi itu permasalahan Bu Nuri. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya sama Bu Nuri. Kira-kira selama ini apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hmm, Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Bu Reni, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Gini Bu, sebenarnya itu sudah sangat bagus Bu. Kemudian harus kita pikirkan soal outputnya. Nah, menurut Ibu, bagaimanakah hasilnya saat Bu Nuri mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama Bu, bahwasanya karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda itu Bu Nuri. Oh iya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu Nuri pentingnya buku teks sebagai sumber belajar kita. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita nih, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, terima kasih, Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi, masih ada yang sedikit mengganjal, Bu Reni. Suatu hal yang membuat saya merasa resah itu sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Nuri merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi ya. Nah, karena Bu Nuri tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bu Nuri, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah kita. Iya, Bu. Iya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu Rin ya? Jadi menurut saya untuk masalah ini Bu Nuri bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jadi nanti misal nih Bu Nuri dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah kita, Bu Nuri sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Nuri dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu Ren. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bu Nuri berikutnya? Iya, Bu. Ya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi.
Iya, sebuah rencana yang sangat bagus tuh Bu Nuri. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas Bu Reni dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Nuri selanjutnya? Iya, Bu. Nah, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid gitu, Bu Reni. Wah, subhanallah, luar biasa itu Bu Nuri. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat-sangat bagus. Saya sangat setuju sekali dengan ide Bu Nuri ini. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Nuri sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu Nuri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batas tempo waktunya Bu Nuri? Iya, baik Bu Reni. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas yang tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas. Iya Bu, terima kasih. Selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Nuri butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini Bu? Nah, terkait masalah ini, Bu Ren, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran saya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali Bu Nuri. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Bu Nuri dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, serta bahagia. Iya, amin, amin ya robbal alamin, Bu Ren. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa agak enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu Ren. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Nuri. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Nuri. Praktik coaching kasus 2. Sebagai coach, saya sendiri Nuri dan sebagai coachee itu adalah Ibu Reni. Praktik coaching kasus 2. Latar belakang kegiatan coaching, seorang guru sangat memahami jika Reni, salah satu muridnya berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Reni untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Reni masih belum percaya diri. Tujuan kegiatan coaching, Reni ingin membicarakan hal tersebut kepada Ibu Nuri supaya tidak ikut dalam lomba pidato tersebut. Reni berharap menemukan solusi atas masalahnya. Praktik coaching kasus 2.
Alur Tirta Tujuan. Ibu Nuri, seorang guru bahasa Inggris di kelas 9C, menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten kota. Ibu Nuri menghimbau siswa-siswi yang punya bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakili adalah Reni, karena Ibu Nuri merasa Reni sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Di satu sisi, Reni enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Sehingga suatu siang pada jam istirahat sekolah, Reni memberanikan diri menghubungi Ibu Nuri dan menyampaikan permasalahannya. Selamat pagi Bu Nuri. Selamat pagi Reni, ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya ini tidak bisa ikut Bu Nuri. Kenapa Reni tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri Bu. Mengapa Reni tidak percaya diri ya? Karena waktu SD dulu saya itu pernah Bu ikut lomba pidato, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi Bu, karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah Bu. Nah Reni, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada di dalam diri Reni? Saya pasti loh Bu dalam berbahasa Inggris. Oh, ada lagi nggak kelebihan lainnya? Iya ada Bu, saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke Reni, sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya Bu, syarat utama dalam berpidato tuh menguasai pokok masalah atau isi yang akan diuraikan, terus memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut. Antara isi, pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar itu perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami oleh pendengar Bu. Tepat sekali Reni, begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat Reni, manakah yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut Bu, menurut saya yang belum saya kuasai itu adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga membuat. Nah, hal inilah Bu yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato. Baik Reni, kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak lagi belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato Bu, sehingga pesan dalam pidato saya ini tersampaikan ke audiens. Dengan begitu saya akan lebih percaya diri. Bagus sekali Reni, kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Ibu yakin kamu pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Ibu yakin kamu bisa. Jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Baik Bu Nuri, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita Bu Nuri. Saya yakin bisa Ibu Nuri. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Reni. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak